Kalau misalkan pada tes yang tahap 3 malah ternyata tidak lolos lagi, barulah dari pendaftar sekolah lain antara Randy dan juga Citra, ini mereka di ranking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan membahas pengumuman terbaru dari Kemenpan RB terkait tentang ketentuan peserta seleksi kompetensi 1 pada pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Yang mana sobat semuanya, di sini kalau misalkan kita lihat, kita cermati bersama dari isinya, ini adalah menunjukkan bahwa untuk guru honorer yang ada di sekolah negeri, sekolah induk itu memiliki peluang yang sangat besar untuk lolos dalam seleksi P3K guru tahun 2021 ini. Mulai dari penguncian formasi pada saat mendaftar, sehingga tidak memungkinkan pelamar dari sekolah lain untuk menjadi saingannya. Hal tersebut tertuang juga dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 yang mana guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik sekolah negeri, sekolah induk ini menjadi peserta seleksi kompetensi tahap 1. Di sini kita juga akan membahas terkait tentang simulasi seleksi P3K guru yang tahap 1. Kalau misalkan tidak lolos bagaimana? Kalau lolos bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, sehingga nanti jika ada video terbaru, kalian gak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, marilah kita pelajari bersama sambil nanti kita terjemahkan kira-kira maksud dari surat edaran dari Kemenpan RB yang terbaru terkait dengan seleksi P3K guru tahun 2021 untuk yang seleksi tahap 1 ini bagaimana. Nah, di sini sobat semuanya, surat ini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian daerah merujuk peraturan Menteri Menpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021, khususnya mengenai pelamar tenaga honorer kategori 2 dan guru honorer atau guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik untuk mengikuti seleksi kompetensi 1. Nah, di sini dalam Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 untuk yang mengikuti seleksi kompetensi 1 ini ada 2 golongan, yaitu tenaga honorer kategori 2 dan juga guru honorer yang terdaftar di Dapodik sekolah negeri. Nah, di sini terdapat 2 bagian, yaitu sekolah induk dan sekolah non-induk. Sekolah induk itu adalah jika di sekolahnya itu ada formasi, sekolah non-induk itu jika di sekolahnya tidak ada formasi dan dia melamar di formasi untuk sekolah lain. Dan memperhatikan banyaknya pertanyaan terkait kesempatan bagi pelamar untuk dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia. Kebutuhannya jika kebutuhan formasi P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar. Telah diadakan rapat Panselnas 13 Juli 2021 untuk membahas pertanyaan itu. Selanjutnya, rapat Panselnas yang dihadiri oleh beberapa unsur diantaranya Kemenpan RB, Kemendikbudristek, BKN, BPKP, dan tim QE Panselnas menyepakati untuk menjelaskan pasal 29 ayat 2 Peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021 sebagai berikut. Yang pertama sobat semuanya, pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria tenaga honorer kategori 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Ini senada dengan salinan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, yaitu pelamar untuk yang kompetensi 1 yang berhak ikut itu hanya tenaga honorer kategori 2 dan guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Kemudian dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini,
Pelamar sebagaimana angka 1 ini wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat mendidik dan atau kualifikasi pendidikannya sesuai. Jadi sobat semuanya, yang bisa tes tahap 1 ini adalah guru honorer sekolah negeri dan K2. Kalau misalkan di sekolahnya ada formasi, maka dia bisa langsung mendaftar di sekolahannya. Kalau misalkan di sekolahnya tidak ada formasi, maka dia bisa mendaftar di sekolah lain yang masih terbuka formasinya. Oke, sobat semuanya, gambar ini adalah untuk menjelaskan yaitu sekolah induk dan sekolah non induk bagi teman-teman yang guru honorer di sekolah negeri dan juga tenaga honorer kategori 2. Coba perhatikan, misalkan di SD Negeri Sejahtera 1, ini ada 2 guru honorer yang ijazahnya itu linear atau sertifikat pendidiknya yang linear. Dan di sekolah SDN Sejahtera 1, ini ada 2 formasi. Di sini ada 2 guru honorer yang bernama Asis dan Mala. Otomatis Asis dan Mala ini mereka wajib mendaftar sebagai guru honorer di sekolah induk ini, dia wajib mendaftar di SDN Sejahtera 1 dan dia tidak boleh mendaftar di sekolah lain. Kalau misalkan kalian menemukan kendala ketika dulu mencari sekolah induk tidak ada, maka kalian sekarang coba lihat pada resume kalian. Itu ada tombol reset pendaftaran, kalian silahkan klik itu dan pilih sekolah induk kalian. Mengapa demikian? Dikarenakan kalau misalkan ikut tes di sekolah induk, ini nanti akan mendapatkan keuntungan, yaitu diutamakan untuk bisa lolos. Dengan demikian sobat semuanya, apabila dari 2 guru honorer dari SDN Sejahtera 1 ini sebagai sekolah induk, ini dia mendaftar di sekolahnya sendiri, maka nanti tampilannya ini adalah langsung sudah terkunci seperti ini. Ini adalah guru honorer sekolah negeri, ketika mendaftar formasi, maka dia langsung diarahkan menuju ke sekolahannya. Dan dia tidak bisa untuk di sini diklik untuk memilih tempat lain, itu sudah tidak bisa. Nah, selanjutnya sobat semuanya, kalau misalkan di sini teman-teman di SDN Sejahtera 2 misalkan. SDN Sejahtera 2, di sini ada 2 guru honorer yang mana di SD ini tidak ada formasinya. Langkahnya bagaimana? Sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 pada bagian kedua, jika di sekolahnya tidak ada formasi, maka dia bisa memilih formasi di sekolah lain yang masih terbuka. Jelas saja kalau misalkan di SDN Sejahtera 1, di sini ada 2 formasi dan ada 2 guru honorer dan semuanya ini sudah mendaftar, maka di sini sudah akan terkunci. Tidak akan bisa dipilih ketika dari teman-teman guru honorer Randy dan Citra memilih di sini sudah nggak bisa. Mereka memilihnya itu adalah di sekolah lain yang mana di sana tidak ada guru honorernya yang bisa mendaftar, atau ada jumlah guru honorer akan tetapi lebih banyak jumlah formasinya dari jumlah honorernya. Misalkan di SDN Sejahtera 3 itu ada 3 formasi, tapi guru honorer yang bisa mendaftar karena ijazahnya yang linear itu hanya 1. Berarti di sana masih ada 2 formasi. Mungkin ilustrasinya adalah seperti ini teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan pada sekolah ini ada 3 formasi dan 3 guru honorer, maka di sini ketika mereka semua sudah mendaftar, maka akan sudah terkunci. Maka di SDA ini sudah tidak bisa lagi nanti tampil ya. Kemudian kalau misalkan di sini, nah di sini ada 3 formasi, kemudian baru ada 2 yang mendaftar dari sekolah induk, masih ada 1 formasi yang bisa terbuka. Dan artinya dari sekolah lain yang nggak ada formasi di sekolahnya ini bisa memilih pada sekolah yang masih terbuka formasinya tersebut. Kemudian bagi teman-teman yang di sekolahnya tidak ada formasi, ketika mereka memilih formasi di sekolah lain, maka tampilannya dalam akun SSCASN adalah seperti ini. Nah, di sini adalah tampilan yang mana sekolah-sekolah lain ini masih terbuka, karena di sana belum ada yang mendaftar atau memang ada formasi nggak ada. Hal tersebut
Untuk yang poin nomor 3, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Artinya bagi teman-teman di sini, kalau misalkan dari sekolah induk ini sudah melamar seperti ini, sudah diakhiri pendaftaran, maka dari sekolah lain sudah tidak akan bisa mendaftar di sekolah ini lagi. Kemudian pada bagian nomor 3, dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya ya. Nah, nanti tampilannya ini tadi adalah yang seperti ini. Jadi ada daftar-daftar SD yang bisa dipilih ya, karena di SD-nya tidak ada formasinya. Kemudian berikutnya dalam hal kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 2, tersedia lebih dari satu dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar dari pelamar yang berasal dari sekolah tersebut. Pelamar dari sekolah lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat mendaftar pada kebutuhan P3K sesuai tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikannya sesuai. Kira-kira itu adalah nanti seperti ini teman-teman. Misalkan di sini ada dua formasi ya, ada dua formasi. Ada satu guru honorer yang bisa mendaftar, ijazahnya linear, dan yang satu ini adalah dia tidak jadi mendaftar karena ijazahnya tidak linear. Maka di SD 1 ini masih ada satu formasi yang tersisa. Makanya dari sekolah lain ini yang tidak ada formasinya bisa memilih di sini. Randy dan Citra bisa memilih pada SD 1 untuk memperebutkan yang mana di sini salah satunya adalah ijazahnya tidak linear. Demikian. Kemudian coba kita perhatikan lagi. Nah, di sini kita baca dulu semuanya. Untuk yang bagian nomor 6, pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 5 selanjutnya dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut. Kelompok kedua yang berisi pelamar yang berasal dari sekolah lain. Jadi nanti ketika tes itu adalah nanti kira-kira seperti ini. Jadi di sini dibagi menjadi dua kelompok, artinya di sini kan untuk memperebutkan dua formasi. Nah, di sini nanti untuk yang ASIS dan MALA ini mengikuti ujian memperebutkan passing grade. Ini adalah ASIS berkompetisi dengan MALA. Kemudian dari sekolah lain, ini antara Randy dan Citra ini saling berkompetisi untuk mendapatkan passing grade dan mendapatkan nilai yang paling tinggi. Oke, kita lanjutkan dulu membaca surat edarannya. Pada bagian nomor 7, pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 6 selanjutnya berkompetisi pada kelompoknya masing-masing ya. Pelamar pada kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi kebutuhan P3K sebanyak sisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 5, ya kan? Nah, di sini kita ulang lagi. Pelamar pada kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi kebutuhan P3K sebanyak sisa kebutuhan sebagaimana dimaksud angka 5. Ketentuan mengenai pengolahan nilai dan penentuan kelulusan akhir pada masing-masing kelompok merujuk pada pasal 30 Peraturan Menteri PAN-RB nomor 28 tahun 2021. Dalam hal kebutuhan P3K dari kelompok pertama belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi ambang batas, maka pelamar dari kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Mungkin kalian agak bingung terkait dengan yang poin nomor 10 ya. Dalam hal kebutuhan P3K dari kelompok pertama belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas, maka pelamar dari kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Informasi mengenai sisa kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 5 disediakan oleh penyelenggara seleksi Kemendikbudristek. Kalau misalkan saya terjemahkan, untuk yang poin nomor 10 dan nomor 11 itu kira-kira adalah seperti ini. Misalkan seperti ini teman-teman.
Dalam tes tahap 1, ini sama-sama antara ASIS, Mala, Randy, Citra, ini adalah dari sekolah negeri semua. Entah itu mereka itu K2 ataupun mereka itu hanya sebatas guru honorer yang terdaftar di Dapodik. Ketika mengikuti tes tahap 1, di sini ASIS ini tesnya ini lolos passing grade. Kemudian Mala ini tidak lolos passing grade. Sementara dari kelompok yang kedua, pendaftar dari sekolah lain, ini Randy ini lolos passing grade. Kemudian Citra ini dia lolos passing grade. Harapan kita pada tes tahap 1, ini kan kalau misalkan sebelum munculnya terbit peraturan yang ini, maka di sini Mala karena dia tidak lolos passing grade, maka di sini antara Randy dan Citra karena mereka lolos passing grade semua, maka mereka di-ranking kan seharusnya kalau menurut anggapan kita nilai yang tertinggi ini bisa mengisi kekosongan formasi yang dimiliki oleh Mala. Namun menurut peraturan ini adalah tidak seperti itu. Jadi seperti ini sobat semuanya, meskipun di sini Mala tidak lolos passing grade, di sini kekosongan formasi ini belum terisi. Randy dan Citra, meskipun mereka itu lolos passing grade dan nilainya bagus semuanya, tidak serta-merta bisa mengisi yang ada di sini. Nah, di sini coba kita perhatikan terkait dengan tahapan seleksi. Menurut alur seleksi guru P3K tahun 2021, di sini untuk yang tes tahap 1, ini adalah memang benar diikuti oleh honorer K2 dan juga guru sekolah negeri. Namun di sini yang diutamakan kalau melihat pada surat edaran terbaru dari Menpan RB, ini adalah diupayakan mengutamakan untuk memberikan rasa keadilan bagi guru honorer yang ada di sekolah induk. Jadi di sini untuk yang di tes tahap 1, tahap pertama, jika tidak lulus tes tahap pertama, maka nanti kembali memilih formasi dan ikut tes kedua. Nah, ini adalah sama halnya dengan kasus Mala tadi ya. Mala tidak lolos dalam tes tahap 1, dia nanti mengikuti tes tahap 2. Kemudian di tes tahap 2 ini Mala tidak lolos lagi, dia bisa milih formasi lagi untuk ikut tes tahap 3. Kalau misalkan dalam tes tahap 3 ini Mala ini dia bisa lolos, maka dia bisa mengisi kekosongan formasi yang ada pada sekolahnya. Kalau misalkan pada tes yang tahap 3 Mala ternyata tidak lolos lagi, barulah dari pendaftar sekolah lain antara Randy dan juga Citra, ini mereka di-ranking untuk nilai yang paling tinggi dipergunakan untuk mengisi kekosongan formasi yang dimiliki oleh Mala tersebut. Kira-kira itulah maksud dari poin nomor 10 surat edaran Menpar RB terbaru. Dalam hal kebutuhan P3K dari kelompok pertama belum terpenuhi dari sekolah induk ya, karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas, maka pelamar dari kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan formasi. Dia bisa mengisi kekosongan formasi ketika dari kelompok 1 ini tidak lolos terus-menerus sampai di tes tahap 3. Barulah dari kelompok 2 ini bisa di passing grade untuk mengisi formasi pada formasi di sekolah tersebut. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.